Kita mau belajar bersama-sama. Baik, Pak Pendeta Armando tadi kan mana? Oh, di belakang sana. Jadi dua gembala ini promotor kami selama perjalanan di Sumatera Utara ini. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar dua sesi. Yang sesi pertama ini kita akan berusaha untuk mengenal, tahu kerinduan Tuhan atas kita. Belajar tentang apa? Nah, lupa di sini. Ayo belajar tentang apa? Kerinduan Tuhan atas kita. Mengapa kita perlu tahu kerinduan Tuhan atas kita? Coba bayangkan begini. Kalau ada dua orang bersahabat, ya, tapi dua orang ini gak pernah ingin saling tahu yang diinginkan sahabatnya itu apa. Kira-kira persahabatannya akan jadi seperti apa? Ayo jawab dong. Kalau saya nggak jawab berarti nggak pernah punya sahabat gitu aja. Buyar. Oke, satu buyar. Yang lain coba jawab. Apa? Abyar. Oh, kamu jawab atau baru? Obata, tobat. Marga apa? Cuma murah sama. Abyar, apa itu bahasa Jawa. Satu lagi. Apa yang terjadi kalau ada dua orang bersahabat tapi masing-masing gak ingin saling tahu keinginannya itu apa? Jadi apa? Asing, orang asing. Satu lagi apa tadi ada suara? Kenapa Bu? Hubungannya gak panjang. Gak panjang, betul. Ayo saya beri contoh. Saya itu paling heran. Ada orang hidup gak suka durian. Saya heran sekali. Kenapa orang enak kamu gak suka? Di sini ada yang gak suka durian gak? Loh, saya tanya, ada yang gak suka durian? Saya gak mau belikan, cuma tanya. Oke. Nah, bayangkan kalau ada dua orang bersahabat, yang satu tahu bahwa sahabat ini gak suka durian, gak tahu bagaimana maksudnya. Pokoknya tiap kali mau ketemu pasti dia makan durian dulu, ketemu sahabatnya itu. Berarti orang ini bagaimana? Bukan gak tanggap perkara, cari masalah. Pokoknya ada acara apa saja, orang ini, sahabat ini pasti ngasih hadiah durian. Mau roti durian, mau permen durian, pokoknya durian semua. Ngerti gak ilustrasi ini? Kalau saya tanya ngerti tidak? Oke, kalau ngerti begini. Seperti itu kalau gereja tidak pernah tahu apa kerinduan Tuhan yang paling dalam untuk kita. Betul? Apa terjadi apa? Kalau gereja tidak pernah tahu apa kerinduan Tuhan yang paling dalam buat kita, terjadi apa? Loh ya tadi itu loh sudah jawab. Ambiar katanya Pak Simomora. Simomora ya? Oke. Ibu tadi bilang hubungannya nggak langgeng, nggak lama. Tadi sini bilang jadi orang asing. Nah saya tadi bilang apa lagi, saya lupa tadi. Buyar. Saya tanya, mungkinkah gereja, yaitu kita, tetap rajin ibadah, tetap rajin pelayanan, walaupun tidak pernah tahu apa kerinduan Tuhan yang paling dalam untuk kita? Ini pertanyaan penting. Jawab, tetap bisa melayani enggak? Bisa. Tapi tidak, tetap ramai. Bukan kosong. Dengarkan, ini saya buktikan. Hamba Tuhan bisa khotbah bagus karena dia memang sekolah dan belajar. Tapi yang dikhotbahkan, dengar ya, bagus khotbahnya. Bahkan kalau dinilai secara ilmiah, khotbahnya itu sudah masuk ilmiah tingkat tinggi, misalnya begitu. Tapi jawab pertanyaan saya, apakah itu sudah berkenan kepada Tuhan? Belum tentu. Karena dia belajar. Semua orang yang belajar apapun juga pasti bisa jadi ahli dan hebat. Betul? Belajarlah jadi maling, bisa hebat.
Oh, nggak percaya? Belajarlah jadi penjahat, bisa hebat. Maka itu para teolog-teolog jangan sombong, saya berkata. Silakan saudara sekolah di sekian banyak sekolah teologi. Indonesia kurang afdol buat saudara, cari ke luar negeri sana. Maaf, orang yang belajar teologi, saya jamin khotbahnya pasti hebat, karena dia belajar. Tapi beda dengan yang pernah berjumpa langsung dengan Tuhan, sehingga tahu apa yang diinginkan. Maaf ya pemusik, saya cuma ngomong. Para pemain musik di gereja bisa hebat kalau mereka mainkan alat musik dengan nada-nada, dengan chord tertentu, dengan macam-macam, karena belajar. Itu pasti bagus. Tapi belum tentu seperti yang Tuhan rindukan. Sebutlah pelayanan apa saja, aktivitas apa saja, sebutkan. Saya mau yakinkan setiap saudara, termasuk mengikuti online di rumah. Semua orang yang belajar sesuatu dengan rajin dan tekun, itu pasti hebat. Maka itu bukan apa tadi Ibu berkata kosong. Tidak kosong. Gereja yang jemaatnya orang-orang kaya, konglomerat, pengusaha-pengusaha hebat, jamin tanpa Roh Kudus gereja itu bisa penuh. Kenapa? Karena dengan uang membeli gedung yang megah, dengan interior desain yang canggih, dengan alat-alat musik sound system yang meriata, lalu dengan lighting, ya, lalu dengan kursi yang empuk, dengan LED yang macam-macam. Saya tanya, gereja seperti itu tanpa Roh Kudus tetap bisa laku dan ramai atau tidak? Gaji pemain-pemain musik yang kelas internasional, pilih WL yang cakep-cakep, cantik-cantik, gagah-gagah, yang wangi-wangi. Maaf saya berkata apa adanya ini. Yakin gereja itu penuh. Kok gak ada yang amin? Maka itu jangan mengukur sebuah gereja dengan kemegahan fasilitasnya dan macam-macamnya. Saudara, ini yang kita harus tahu. Lagi sekali, apa tema yang kita mau pelajari sekarang? Masa lupa. Iya, menemukan, mencari tahu kerinduan Tuhan yang paling dalam atas kita. Sebelum saya mulai mengajar, saya beri bukti ini. Siapa yang setuju mimbar ini panggung sandiwara? Ya, terus saya tanya jawab. Betul, mimbar ini panggung sandiwara. Tanya anak-anak saya. Saya selalu mengajar mereka. Kalau istri saya otomatis dia tahu. Saya memberitahu anak-anak saya, kamu jangan nilai papa waktu papa di mimbar. Saya izinkan mereka menilai saya dalam hidup sehari-hari. Cara saya belanja, cara saya ketemu orang, dan apa saja. Nilai. Kenapa saya berani mengatakan itu? Ya karena orang yang memang sudah punya talenta, pintar ngomong. Lalu orang yang pandai merangkai kata-kata. Termasuk salah satu calon presiden kita nanti. Dia mau jadi. Dengarkan. Orang yang seperti itu mampu khotbah tanpa urapan dan pasti bagus. Jawab. Nah, jadi kesimpulannya, Tuhan Yesus mempelai laki-laki surgawi kita tidak pernah menilai kita waktu kita sedang di ibadah seperti ini.
Maka itu saya setuju dengan COVID. Karena orang beribadah itu nggak perlu biaya, nggak perlu transport, nggak perlu bedak, nggak perlu perfume, nggak perlu baju baru. Pakai daster singlet tetap bisa ibadah di depan handphone. Ya atau tidak? Nah itu yang Tuhan cari. Maka itu saudara, kalau kita mau beribadah yang biasa saja, karena Tuhan gak nilai kita di ibadah. Dengar kalimat ini. Orang yang ke gereja belum tentu orangnya ada di gereja. Jawab betul atau salah? Terus kemana? Melayang. Nah itulah fakta. Orang rajin dengar khotbah lalu mencatat, belum tentu besok-besok dibaca lagi. Bukan berarti nggak penting, bukan. Nah, kalau saudara dan saya bisa mengenal kerinduan Bapa yang paling dalam untuk kita itu apa, maka seperti persahabatan tadi, saudara nggak akan beri hadiah durian kepada sahabatmu yang nggak suka durian. Ngerti? Nah, karena kita tidak tahu apa kerinduan Tuhan yang paling dalam untuk gerejanya, maka itu kalau kita melakukan apa saja, kita nggak pernah mikir yang dia suka apa, yang dia suka enggak, yang dia nggak suka itu apa. Lalu apa yang kita pikirkan? Maaf, pokoknya penampilan keren. Betul kalimat ini? Karena kita nggak pernah tahu apa yang dia rindukan, yang paling dalam hidup kita. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Maka itu saya ulangi lagi, kalau sedang beribadah atau mau beribadah, nggak usah yang kayak mau ke konser gitu loh. Biasa-biasa saja. Karena yang Tuhan nilai bukan waktu kita di sini, dalam hidup kita sehari-hari. Oke, apa kerinduan Tuhan yang paling dalam? Kita baca 2 ayat ini. Yang pertama Roma 8, Matius 5 dulu ayat 48. Matius 5 ayat 48. Saya bacanya di mana? Oh, di sini ya. Ayo. Adanya di layar ya? Oke. Matius 5:48. Kalau ada orang tanya kepada saya, orang manggil saya biasanya Koden, ayat apa yang paling Koden takutkan? Salah satu ayat ini. Baca sama-sama. Satu, karena ini pertama kali saya ada di antara saudara, jadi saya harus beritahu dulu cara-cara saya ngajar. Kalau saya mengajak untuk membaca Alkitab bersama-sama, maka kata ganti orang kedua ganti menjadi kata ganti orang pertama. Ngerti nggak? Udah ngerti nggak? Apa ini? Jadi ini kalau ini baca sih. 1, 2, 3. Karena itu haruslah saya sempurna seperti Bapakku yang di surga adalah sempurna. Ayo jujur. Ada yang gak takut dengan ayat ini? Loh, saya tanya kok, ada yang gak takut? Saya takut. Tuhan gak bilang, hendaklah kamu sempurna seperti Bapak Pendeta Pune. Enggak. Kita harus sempurna seperti siapa? Sama. Wih, pertama kali saya belajar ayat ini, saya coba tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, masa sih gak ada apa itu? Standar yang lebih turun lagi. Contohnya, saya ingin sempurna seperti pendeta A, seperti hamba Tuhan B gitu. Bisa nggak mikir seperti itu? Bisa. Tapi enggak. Rasul Paulus itu manusia atau bukan? 100%? Oke, kira-kira kalau bandingkan ini, ada yang berani nawar begini, Tuhan, nggak usah lah seperti Bapa di surga terlalu berat. Seperti Paulus saja, ada yang berani ngomong begitu?
Terus saya tanya, ada yang berani doa? Aku mau sempurna seperti Paulus. Cepetan. Ada nggak? Wih, nekat kalau ada. Paulus itu hidupnya luar biasa. Masih ingat ketika Tuhan izinkan ada duri dalam daging sebagai utusan iblis, berapa kali dia berdoa? Masa lupa sih? Berapa kali dia berdoa? 3 kali. Tuhan jawab, ya Paulus, aku cabut duri itu. Begitu? Tidak. Nah, inilah fakta. Lampas depan sini. Ini calon Bupati Langkat yang berikut. Lampasin lagi depan situ kita. Suami istri dari mana kalian? Siantar. Siantar, oke ya. Baik, kita lanjutkan ini. Nah, inilah yang kita harus cari. Kerinduan Bapa yang paling dalam untuk kita adalah yang kekasih. Kapan? Setiap hari. Kita adalah anak-anaknya. Ragu-ragu tidak? Tidak. Apalagi sudah dibaptis, nggak ada keraguan. Jadi mentah. Tahu kata mentah? Kalimat berikut terus baca. Nah, ini kan mentah. Padahal jelas kapan kita menjadi anak-anak Tuhan? Setiap hari. Tapi kenapa belum nyata apa keadaan kita nanti? Mengapa harus diragukan lagi apa yang sudah diputuskan oleh Tuhan untuk kita menjadi anak-anaknya? Nah, ada proses yang kita harus jalan. Betul? Mendengar kata proses enak atau tidak? Jawab, mendengar kata proses enak atau tidak? Tidak. Tapi sebagai murid-murid Tuhan Yesus bisa menghindari proses? Bisa. Oh, dia belum bisa. Enggak bisa. Terus kalau diproses mau jadi apa? Nah, walaupun secara sah baptisan sudah, penuh Roh Kudus sudah, pertobatan ini sudah, sebetulnya tidak ada lagi yang meragukan bahwa kita ini sah anak-anak Tuhan. Katakan amin. Sah. Tapi kok belum nyata kita ini mau jadi siapa? Karena apa? Perlu apa tadi? Proses. Kalau Tuhan memproses kita, perlu alat atau tidak? Ayo jawab cepetan. Kalau Tuhan memproses kita, perlu alat atau tidak? Perlu. Sungguh ya, tolong jawab lagi. Ayo yang di belakang, jangan ngomong sendiri. Adik-adik 4 orang itu ya. Ayo lihat sini. Ya, dengar. Berarti kalau Tuhan memproses kita, Tuhan perlu alat tidak? Betul? Oke. Siapa bisa jawab pertanyaan berikut? Nanti dapat sepeda tapi minta Pak Jokowi ya, saya nggak mau. Kira-kira alat apa yang Tuhan pakai untuk memproses kita? Kecil kalau cuma masalah. Manusia, firman Tuhan nggak faktor rohani, manusia. Aduh, doaku enggak. Manusia alatnya. Ada kursi lagi bisa diangkat, ada yang datang. Ini ada tumpukan 4 kursi, bisa aset-aset tolong depan sini ada itu. Ya, depan juga masih ada ya. Tolong diangkat kursinya ini bisa ditambahkan. Makasih. Amit Bu. Ya. Oh, saya baru lihat VL-nya ada di situ. Saya bagaimana tadi VL kok nggak ada? Udah, bisa. Bisa. Ada lagi kursinya? Ya. Udah ya? Baik, kita lanjutkan. Jadi alat yang paling ampuh ya betul ya? Orang karo bilang ampuh itu apa? Yang paling dasar apa itu? Jitu. Ngosok. Atau karo-karo orang karo. Yang toba nggak ikut ngomong, nggak boleh. Ini yang karo kok. Ini toba sebabnya. Ayo, orang karo bilang apa? Ampuh. Jile. Apa dodol? Apa Bu? Menggegel.
Tuhan juga. Nah, jadi satu-satunya alat yang Tuhan pakai untuk memproses kita yang paling megegal gitu, itu adalah orang. Catat itu. Maka itu kalau ada murid Yesus perasaannya seperti tahu Jepang. Bukan enaknya dulu. No. Tunggu dulu. Tahu Jepang? Apa bedanya tahu Jepang dengan tahu kedelai? Iya, tahu Jepang itu lebih lembut. Belum disentuh sudah pecah. Nah, murid Yesus yang gampang tersinggung itu seperti tahu Jepang. Setuju saya ngomong? Pernah ketemu gak orang kayak begitu? Itu banyak istri lagi. Nah, orang Kristen murid Yesus yang seperti tahu Jepang gak bakalan akan mencapai tujuan akhir Tuhan Yesus. Karena orang yang suka tersinggung itu susah kumpul orang. Dengar ya, orang yang suka tersinggung itu ciri-cirinya semua orang itu salah, yang benar cuma dia. Yoi. Nah, Pak Gembala, saya berikan saran ini. Saya pernah jadi gembala hampir 14 tahun. Nah, kalau di gereja ada jemaat yang suka tersinggung, umumkan Pak Pone. Saudara, mulai hari ini dan setiap hari, singgung si A itu, katakan kata-kata yang jelek. Loh, kalau pindah gimana Pak? Puji Tuhan, berarti pengaconya nggak ada di gereja. Setuju? Loh, tapi dia orang kaya loh Pak. Nggak apa-apa, yang kaya masih banyak. Serius, gereja itu rusak kalau ada orang kayak tahu Jepang itu. Betul, disapa salah, nggak disapa salah, nggak dilihat salah, dilihat juga salah. Ya, itu bertobat orang seperti itu. Kalau dia nggak mau pindah Pak Bune, di Binjai apa? Ya, kalau dia nggak mau pindah, di Binjai ada sungai apa? Sungai apa? Di Binjai ada sungai apa? Binge. Kok jelas sekali namanya Binge. Nah, kalau Pak Gembala, kalau ada jemaat yang suka tersinggung sudah diumumkan dan nggak mau pindah, rendam di sungai Binge seminggu untuk dibaptis supaya berubah. Nah, loh, nanti mati Pak. Nah, itu perubahannya. Daripada hidup bikin masalah terus. Betul nggak? Salah satu contoh orang suka tersinggung itu yang seperti tahu Jepang. Dia lagi berdiri nunggu angkot atau nunggu sesuatu. Ibu jangan tertawa terus, sudah dengar dulu. Ya, dia lagi berdiri nunggu angkot, nunggu apa. Dan ada orang juga sampingnya lagi nunggu. Tapi nggak kenal. Nah, rupanya orang ini hidungnya lagi gatal. Cuma dia nggak mau gosok pakai tangan. Dia cuma goyang-goyang. Pernah lihat orang seperti itu? Ngasih tahu Jepang dia bilang, ngapain kamu ngeledek aku? Lu. Kalau saya yang digitukan, saya nggak ngeledek. Tolong garukin dong hidung saya. Ngerti nggak ilustrasi ini, saudara? Nah, ini yang nggak bisa mengenal kerinduan hati Tuhan yang paling dalam. Bertobat. Jadi, untuk mencapai kerinduan Tuhan yang paling dalam di hidup kita, Tuhan perlu proses tidak? Kalau diproses perlu alat tidak? Siapa alatnya? Manusia. Kalau saudara tinggal di Binjai, jangan minta Tuhan saya siap diproses, tapi biar orang Medan saja. Kejauhan. Loh, kenapa ikut tertawa kamu? Yang cucu saya ikut. Ngerti? Justru orang yang paling dekat dengan kita itu yang dipakai Tuhan untuk jadi alat. Amin. Maka itu ada nggak orang bisa dicubit dengan jarak 3 meter? Ada nggak? Coba jawab. Nggak ada. Tangannya sepanjang apa itu? Jadi yang dekat-dekat. Sampai yang dekat.
Ya sudah begitu. Suami, istri, kakak, adik, tim pelayanan, ini alatnya semuanya. Setuju? Walaupun secara fakta kita sudah anak-anak Tuhan atau belum? Menurut ayat ini loh. Sudah. Tapi belum nyata apa keadaan kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, baca sama-sama, 1, 2, 3, kita akan menjadi sama seperti dia. Stop. Bukan mirip, sama seperti dia. Roma 8:29 itu serupa. Ya, tapi 1 Yohanes 3 ayat 2 itu sama seperti. Nah, inilah 2 ayat. Tadi yang pertama ayat berapa? Lupa, awas. Nah, lupa tahu? Matius 5 ayat 48 dan 1 Yohanes 3 ayat 2. Inilah yang memberitahu kita apa kerinduan Bapa di surga yang paling dalam terhadap kita. Ternyata kerinduannya ialah menjadi sama seperti Yesus. Karena kejar target ini. Nah, untuk menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga, untuk menjadi sama seperti Yesus, itu perlu proses. Amin kan? Maka itu kalau ada orang yang begitu menjengkelkan saudara, berterima kasihlah pada dia. Loh, kok enggak amin? Kenapa? Iya, supaya langsung prosesnya terjadi. Nah, orang seperti itu sering-sering ngajak makan, tapi kita yang bayar. Nah, pelitnya keluar nggak jawab. Mengapa? Karena kita perlu orang seperti itu untuk menyempurnakan kita. Oke, nggak usah banyak-banyak, 5 saja. Sebutkan 5 hal yang saudara tahu sempurna seperti Bapa itu apa, sama seperti Yesus itu seperti apa. 5 saja. 1, apa? Apa? Sebentar. Kasih. Ya, pelan-pelan dong. Satu diuraikan. Ajak pulang saja ini cepat-cepat. 1, kasih. Tanya kepada diri sendiri. Bukan, aku sudah berapa persen yang punya kasih? Salah. Kalau saudara memilih dari 5 hal, yang pertama adalah kasih. Lakukan. Hari demi hari, waktu demi waktu, peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian, masalah demi masalah yang kita hadapi. Mendengar kata peristiwa demi peristiwa, masalah demi masalah, kejadian demi kejadian, itu enak semua atau tidak? Nah, itu yang membuat kita kasih itu akan nyata. Harus pikirkan itu baik-baik. Nomor 2, dari 5. Ayo, jangan, itu hampir sama. Kalau kasih panjang sabar, yang lain, yang radikal begitu. Gantian, yang lain jawab. Ayo. Mengampuni, hampir sama oke. Satu-satu, pengampunan diuraikan. Mengampuni itu mudah atau susah? Berarti belum dibaptis. Sudah sekian tahun jadi Kristen, bilang masih susah mengampuni. Ngapain tiap kali dengar khotbah itu? Loh, betul gak saya ngomong ini? Kalau saudara sudah sekian tahun menjadi Kristen, lalu masih berkata susah mengampuni, terus ngapain kamu dengar khotbah tiap saat? Tidur. Oh gitu ya. Tidur katanya pas mau marah saya ngomong. Keroyok dia. Betul. Dengar khotbah tapi nggak mau berubah. Mengampuni itu adalah Tuhan kita. Nah,
Dua dulu ya. Kalau diomongin 5-5 semua, sudah dua. Hanya ada satu bukti bahwa kasih sudah jadi bagian hidup kita. Hanya ada satu tanda, hanya ada satu ciri, bahwa kasih yang adalah Tuhan sendiri sudah hidup di dalam kita. Yaitu ketika kita disakiti, kita tetap tersenyum. Enggak, amin. Mau disakiti? Loh, tidak. Gimana ini? Betul ya? Kasih itu hanya terbukti ketika kita disakiti. Dan ingat, orang terdekat jangan lupa. Dan ketika kita disakiti tetap tersenyum, maka disitulah kasih itu nyata. Jadi kapan terakhir saudara disakiti dan saudara siram air orang itu? Cari lagi orang itu, bilang, maaf ya saya siram air waktu itu, tolong sakiti saya lagi. Enggak, amin. Hei, bangun gak ini? Diajak ngomong kok. Ya bangun, jawab Pak. Siap? Karena tanpa pernah disakiti, difitnah, dituduh, disalahkan dan macam-macam, bohong kita berkata aku sudah mengasihi. Nah, hal kedua juga, pengampunan adalah pengajaran tertinggi dari Tuhan Yesus. Bukan perpuluhan, bukan doa. Pengampunan itu pengajaran tertinggi dari Tuhan Yesus. Pertanyaannya sama. Kapan karakter Tuhan kita yang penuh pengampunan itu bisa nyata di hidup kita? Kapan? Coba jawab. Ketika kita disakiti lagi. Apakah kita mengampuni atau membalas? Gereja, perhatikan ya. Ini hal-hal dasar. Tapi seringkali kita lupa. Maka itu ketika, sering gereja mengundang hamba-hamba Tuhan. Woi, kelas internasional. Woi, khotbahnya tinggi-tinggi, temanya, bahasanya. Sampai gak ngerti semua yang dengar. Mana dengar anak pendeta seperti khotbahnya? Hebat. Maka itu saya katakan tadi. Karena belajar bisa. Kenapa tidak? Ternyata kita untuk yang paling dasar aja kita belum sampai. Setuju gak mengerti kebenaran Yesus? Dan ini yang menyebabkan, ya dengar, ini yang menyebabkan gak sedikit orang yang harusnya diselamatkan oleh Injil Tuhan Yesus, tapi mental karena melihat kelakuan kita. Betul atau salah? Karena lihat kelakuan kita. Ayo, siapa yang punya toko di pasar, punya toko di suatu daerah pertokoan, pokoknya saudara punya, dan saudara punya pelanggan. Jangan sampai orang berkata gini, katanya Kristen, kamu rajin ke gereja, tapi kok begitu? Berarti orang itu membawa kesaksian enggak? Enggak bawa. Ya ini yang paling dasar, ini yang Tuhan rindu. Kerinduannya yang paling dalam adalah Bapa rindu semua kita anak-anaknya menjadi serupa dengan Dia sampai sama seperti Dia. Ini target. Jadi percuma kita aktif, kita sibuk dalam aktivitas pelayanan dan semuanya itu, tapi kita tidak menjurus, tidak menuju, tidak mengarah kepada kerinduan Tuhan yang paling dalam untuk kita sama seperti Yesus. Ini yang Tuhan cari di antara kita. 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. Nah, semua kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus wajib, bukan harus ya, wajib berani berkata sesuai firman ini. Baca 1, 2, 3. Jadilah pengikutku
sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Begini cara kerja firman ini. Kalau ada di antara saudara pernah ditanya temanmu atau tetangga atau orang lah pokoknya, wih aku lihat loh, kamu tuh kalau beribadah ke gereja luar biasa. Berapa kali aku mau ketemu kamu, tapi dijawab, oh lagi di gereja, oh lagi doa, oh lagi ini, lagi itu. Hebat sekali kamu. Dan orang ini belum percaya Tuhan Yesus. Terus dia tanya, Yesusmu itu seperti apa sih? Ada nggak orang bertanya seperti itu? Yesusmu seperti apa? Nah, hari ini saudara tahu jawabannya. Kalau ada orang ingin tahu siapa Tuhan Yesus yang kita percaya itu, maka jawablah mulai hari ini. Kamu gak usah sibuk-sibuk cari Tuhan Yesus. Lihat aku. Loh kok diam? Pertanyaannya, kapan saudara jawab seperti ini kalau ada orang tanya? Jangan bilang tunggu ya 20 tahun lagi. Lo ngerti gak maksud saya? Jadi menurut firman ini, Tuhan Yesus bisa dilihat di mana? Jangan bilang di gereja, jangan bilang di gereja. Di hidup kita. Jadi kepada siapa saja saudara harus berani. Kalau ada orang tanya, aku ingin kenal Yesus, bagaimana caranya? Langsung ngomong bagaimana tadi? Lihat hidupku. Nah, orang yang nggak mau disempurnakan pasti marah atau ngeledek atau ngejek pada yang ngomong seperti itu. Ih, jangan sombong lu. Pernah dengar? Kita diledek seperti jangan sombong kamu. Nah, nggak usah takut dengan kata-kata itu. Harus. Nah, saudara, ini kerinduan Tuhan yang paling dalam. Oke, saya beri ilustrasi ini karena ilustrasi ini yang menghalangi kerinduan Tuhan yang paling dalam itu terjadi di hidup ini. Nah, kalau ada satu keluarga punya pembantu rumah tangga, PRT, digaji tidak? Dijawab, digaji tidak? Cepat tak? Gaji, mana mau ada PRT nggak digaji? Setelah digaji, maka majikan memberi apa? Bukan, uang sudah, gaji kok. Sudah digaji. Memberi tugas, memberi perintah. Kerjakan ini, kerjakan itu. Apa yang terjadi dengan si majikan setelah pembantu dibayar, dikasih tugas tidak pernah betul? Kira-kira majikan akan bilang apa? Jangan marah dulu, taruh tajamnya sederhana dulu. Apa? Ya, itu marah sama nggak becus. Menegur, nasihatin. Atau setelah 3-4 kali dinasihatin kok nggak berubah juga, pecah. Nah, saudara, kenapa kita berani marah, negur, mencat dia? Karena sudah digaji. Belum betul? Saya ingin tanya kepada saudara. Saya minta semuanya jujur, termasuk yang di rumah juga. Jujur. Banyak atau sedikit orang Kristen memperlakukan Yesus seperti pembantu. Karena sudah memberi perpuluhan, sudah memberi persembahan. Lalu gereja memerintah Tuhan, tolong ini, tolong itu. Loh, kalau saudara doa kan sering minta tolong. Loh, apa arti kata minta tolong? Loh, kayak pembantu tadi kok susah bener. Apa arti minta tolong kepada Tuhan? Memberi tugas. Setelah kita memberi tugas Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Kenapa usahaku sepi? Anakku ini sakit, kenapa begini? Tolong. Jujur, sering ngecek Tuhan gak? Lo jawab. Sering ngecek Tuhan gak?
Atau saudara kalau nggak suka kalimat ini saya tanya, pernah ngecek Tuhan nggak setelah kita berdoa? Lu jawab aja. Nah, apa yang kita cek? Sudah kerja atau belum? Tidak sedikit orang Kristen mulai, Tuhan, bukankah aku sudah doa pagi? Bukankah aku sudah rajin perpuluhan? Bukankah aku sudah memberi persembahan? Loh, sama nggak dengan sikap kita terhadap pembantu yang kita gaji tadi? Inilah pengajaran gereja yang paling kurang ajar. Tuhan dianggap pembantu karena sudah kita gaji. Bertobat. Berapa banyak pun uang yang saudara beri, Tuhan gak pernah menilai itu. Kenapa? Loh, kok gak jawab? Kenapa Tuhan tidak pernah menilai jumlah uang yang kita beri? Jawab, coba. Karena apa? Karena apa? Ukuran Tuhan bukan itu, salah. Dia punya segala-galanya. Apa yang kita bisa beri kepada dia? Nah, saudara, inilah salah satu penyebab terbesar mengapa kita tidak bisa segera memenuhi kerinduan Tuhan yang paling dalam. Sebab hubungan gereja 90 sekian persen dengan Tuhan adalah seperti majikan dengan pembantu. Siapa majikan, siapa pembantu? Ayo jawab, siapa majikan, siapa pembantu? Tuhan jadi pembantu, kita majikan. Karena khotbah-khotbah yang salah. Beri, saudara, beri. Jangan takut untuk memberi, pasti dia akan beri balik. Nah, itu merusak konsep berpikir kita tentang Tuhan. Dengar pertanyaan saya. Kalau semua doa kita harus Tuhan jawab, akhirnya yang jadi Tuhan siapa? Kita. Kurang ajar gak itu? Ini konsep yang salah. Dan tidak sedikit, berarti banyak sekali, termasuk para pengkhotbah mata duitan, khotbahnya uang terus. Maaf ya, saya harus ngomong. Rekan-rekan saya para pengkhotbah, janganlah ngomong duit waktu di gereja, karena Tuhan gak butuh duit. Lebih berbicara soal kekudusan, soal ketaatan, setuju? Soal pertobatan. Kalau tidak, kita sebagai pengkhotbah jadi salah. Nah, ini kerinduan Tuhan yang paling dalam. Kita, apa kerinduannya paling dalam supaya gak lupa? Oh, masuk lupa lagi. Iya, Dia rindu kita sama seperti Bapa di surga sempurna dan seperti Tuhan Yesus. Ayo kita kejar target ini. Jadi kalau kita beribadah, kalau kita ke gereja, bukan karena ingin diberkati. Salah besar. Konsep ini harus ada di dalam hidup kita sejak hari ini. Kalau yang kemarin-kemarin kita belum pernah tahu. Maka kalau konsep ini ada di hidup kita, maka tiap hari kita sibuk apa saja atas nama Tuhan, untuk Tuhan, dan demi Tuhan. Kita tahu arahnya kemana. Bukan ke gereja ngejar berkat, bukan ke gereja cari berkat. Apalagi yang cari pacar, awas kamu. Tapi berjuang untuk kita makin sempurna seperti Bapa di surga. Itu kerinduannya. Bagian terakhir, terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Maka itu hati-hati yang berkata, wah aku sibuk pelayanan, hati-hati. Nah, ayat kedua yang saya paling takut setelah Matius 5:48, maka Matius 7 mulai ayat 21 ini. Ngeri, saudara. Bukan setiap orang yang bagaimana? Berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Stop dulu.
Kalau kita melihat ada orang dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit oh Tuhan, oh Tuhan. Secara pandangan sekilas saja, ini orang rohani enggak? Oh hebat sekali, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Tapi Tuhan berkata, bukan mereka yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Baca, siapa yang bisa masuk surga? 1, 2, 3. Melainkan, tentu saya dong, ya. Melainkan saya yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, hari ini kita menemukan kalimat kerinduan Tuhan yang paling dalam sama nggak dengan mengerti kehendak Dia? Menjawab sama tidak? Loh, saya tanya kok. Kan tadi tema kita mengerti, menemukan kerinduan Tuhan yang paling dalam untuk hidup kita. Sama dengan melakukan kehendak-Nya. Nah, jadi orang yang rajin doa, rajin baca Alkitab, rajin pelayanan, belum tentu dia melakukan kehendak Tuhan. Kalau dia nggak tahu yang Tuhan sukai itu apa. Hati-hati. Terus siapa sih orang-orang ini? Wow, saudara akan dibuat kaget. Siapa orang-orang ini? Ayat 22. Pada hari terakhir. Kapan hari terakhir itu? Hari-hari ini. Sekarang. Banyak atau sedikit? Banyak. Hati-hati dengan yang mayoritas. Banyak. Orang akan berseru kepadaku. Seruannya bagaimana? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? 2, bukankah kami mengusir setan demi namamu? 3, bukankah kami dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayo, kalau saya tanya kepada saudara, ini orang hebat atau tidak? Luar biasa. Saya aja belum seperti itu. Bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan gak sekedar mujizat, banyak mujizat demi nama Tuhan juga. Dengan firman ini, hari ini kita mengalami perubahan yang radikal di hidup. Ayat 23 ini yang menakutkan saya. Pada waktu itulah. Waktu kapan? Hari-hari terakhir ini. Bukan kemarin-kemarin. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Ini yang saya takut. Saya beri contoh ini. Kalau kita sedang melakukan kesalahan, sering sadar atau sering gak ingat? Tidak, manusia kok. Ayo saya buktikan. Mana lebih mudah, ngelihat salah orang lain atau ngelihat salah diri sendiri? Ya sudah, kenapa tidak sadar? Banyak di antara kita tidak sadar kalau sedang melakukan kesalahan. Nah, saudara milih lebih baik ditegur awal-awal buat salah atau menjelang akhir buat salah baru ditegur. Nah, jadi orang-orang ini yang apa tadi? Ini orang-orang yang bagaimana? Bukan orang-orang yang hebat pelayanannya. Lo betul tidak? Lo setan ya atau tidak? Ya. Bernubuat demi nama Tuhan, ngusir setan demi nama Tuhan, melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan. Ini hebat atau tidak? Sangat hebat. Ternyata mereka ini disebut hanyalah daripadaku. Siapa baca? Hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, maka itu jangan bangga dengan banyaknya pelayanan. Ingat ini. Jangan bangga kalau saudara bisa dipakai Tuhan. Sebab ada
kasus yang menakutkan. Orang yang dipakai Tuhan jadi alatnya. Setan pergi, mujizat terjadi, bernubuat demi namanya. Ternyata di mata Tuhan mereka adalah pembuat kejahatan. Kok bisa? Maaf ya, hampir semua gereja, para gembalanya kalau menilai anggota jemaatnya pasti dilihat yang rajin, aktif, setia. Kaya. Betul tidak? Kaya. Oh ya, satu lagi. Ngomong pendeta dari Makassar. Hari ini, tolong rekan-rekan gembala, jangan menilai dengan apa yang dilihat orang. Bukankah orang-orang yang ada di Matius 7:22 tadi adalah orang-orang yang aktif pelayanan hebat? Tapi ternyata di mata Tuhan, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan ampuni kami. Jadi kesimpulannya, Tuhan gak pernah melihat aktivitas rohani kita. Dia melihat hidup yang gak dilihat oleh orang lain. Benar atau tidak? Ini yang harus kita kejar. Nah, kalimat ini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Nah, ini saya berdoa, Tuhan, jangan engkau berterus terang kepada saya itu nanti terlambat. Sekarang dalam kekurangan kelemahan saya ketika saya buat salah, seringkali saya nggak ingat, nggak lupa, nggak tahu, karena lebih suka, lebih bisa, lebih gampang menilai salahnya orang lain. Hati-hati dengan itu. Jadi mau Tuhan kita izinkan Tuhan berterus terang hari ini daripada nanti menakutkan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ih, ngeri sekali. Kalau saya lihat sepintas begini di Binjai nggak ada, di kota lain banyak. Di kota-kota besar sering mengundang hamba-hamba Tuhan dan pakai brosur selebaran-selebaran ada kalimat begini. Setelah ibadah akan dinubuatkan satu persatu. Pernah dengar brosur seperti itu? Nah, saya tanya, pernah tahu nggak? Belum ya? Ya udah, untung kamu ada di desa, kamu nggak ada itu. Saya pesan ya pada Pak Bone, kalau ada bantuan dari kota besar nawarkan, selalu di khotbah dan dinubuatkan satu persatu. Jangan terima bantuan seperti itu. Terus ada juga katanya, ini orang ini punya karunia loh, bisa ngelihat setan. Coba undang ke rumahmu, suruh ngelihat. Karena kok di rumah itu banyak masalah. Pernah dengar ada orang seperti itu? Jangan undang hamba Tuhan seperti itu. Karena tidak ada ayat Alkitab memberitahu lihat setan. Lihat Tuhan aja belum tentu melihat setan lagi. Gobloknya itu, kok heran orang-orang. Maaf ya. Nah, herannya kebanyakan yang gitu-gitu kok tante-tante. Saya juga tahu kenapa. Nah, betul atau tidak? Tante ini, tante itu. Tante. Maafkan saya. Lu ya atau tidak saya tanya kok. Hati-hati. Orang Kristen yang suka cari nubuatan itu calon ke neraka. Kenapa? Dia malas cari Tuhan. Dia minta orang lain yang carikan Tuhan buat dia. Nah, betul atau salah? Nggak perlu cari nubuatan. Sudah di Alkitab kok cari nubuatan lagi. Nah, betul atau salah kalimat? Betul. Maka itu hati-hati. Nah, maaf ya, saya tuh heran saudara. Hamba-hamba itu lagi kok kebanyakan datangnya dari Malaysia. Saya nggak ngerti kenapa itu dari Malaysia ini. Yang nggak ngerti nggak usah tahu. Afrika juga ada. Iya, ngeri sekali. Maka itu hati-hati. Tidak salah orang punya karunia nubuat, tidak salah. Tapi
Kalau kita malas cari Tuhan sendiri, mengandalkan orang, itu yang salah. Jadi apa yang Tuhan ingin atas kita hari ini? Apa yang Tuhan ingin atas kita mulai hari ini? Sempurna seperti Bapa dan jadi sama seperti Yesus. Lewat proses. Siapa yang dijadikan Allah? Manusia yang jauh yang dekat? Puji Tuhan, pintar semua, lulus. Karena saudara bisa jawab, tapi awas gak praktek mulai hari. Dan kalimat yang terakhir, lalu Tuhan menilai kita di mana kalau bukan di gereja? Jawabannya di rumahmu, di rumah saya. Suami istri harmonis atau tidak? Ingat ya, ada nggak papa mama aktif pelayanan, tapi anak-anaknya hidupnya kacau? Saya pinjam istilah Pak Simomora, ambiar tadi. Ada nggak? Nah, dengar baik-baik. Satu-satunya penyebab, bukan dua, bukan tiga. Satu-satunya penyebab anak-anak hamba Tuhan, anak-anak aktivis gereja, anak-anak para pelayan nggak respect kepada Tuhan dan pada orang tuanya. Penyebabnya cuma satu. Papa mama ini main sandiwara. Kalau lagi di mimbar hidup benar, di gereja rohaninya luar biasa, tapi begitu di rumah kacau hidupnya. Anak-anak nggak akan tertarik kepada Tuhan yang disembah oleh orang tua. Bajingan seperti itu. Serius. Jadi kalau di rumah ini papa mama kayak Tom and Jerry. Tahu Tom and Jerry? Apa hobinya? Kejar-kejaran terus. Tapi begitu mau keluar rumah, mau ke gereja, mau ke acara undangan, sok mesra gandengan. Itu anak-anak muntah semua. Ini serius. Ayo anak-anak yang dulu pernah jadi anak-anak, muak nggak kita melihat orang tua munafik seperti itu? Nah, itu penyebab anak-anak tidak mau percaya Tuhan lagi, walaupun orang tuanya hebat secara rohani. Jadi keserupaan kita, kesamaan kita, kesempurnaan kita dengan Bapa di surga dan Tuhan Yesus itu dimulai di rumah, bukan di gereja. Jujur suami istri, kalau saudara menilai sebuah keluarga dan saudara berapa kali nginap di situ, tenang, teduh, ya suasananya nggak ada ribut-ribut. Saya beritahu ya, belum tentu aman. Loh kok bisa tenang gitu? Tapi sebagaimana nggak aman, suami istri ngomongnya pendek-pendek. Nggak tahu. Ada keluarga seperti itu? Nah itu dia. Anak-anak itu sangat berbahagia kalau lihat papa mamanya lucu-lucu di rumah. Anak-anak betul atau salah? Nah itu dengar dia. Jadi papa mama jangan kalau di kantor, di luar rumah ramah dengan orang. Begitu masuk rumah langsung pasang wajah kriminal. Ada orang tua seperti itu? Matilah cepat-cepat. Lu serius daripada membuat anak menderita. Makanan mewah di rumah, ya alat-alat untuk hidup mahal-mahal. Tapi kalau nggak ada kebahagiaan dari papa mamanya anak-anak, ada arti nggak semua makanan yang enak-enak ini? Tidak ada. Maka itu kesempurnaan kita seperti Bapa, kesamaan kita seperti Yesus ditentukan di mana? Di rumah. Jangan lupa itu. Di rumah. Ya di rumah ya Dek ya. Terima kasih ya. Yang kecilnya jauh. Umur berapa ini? 4 tahun saya jawab. Masa yang kepala 4, kepala 5 gak jawab? Malu-malu. Makasih adik, kamu jujur. Heran ya, Tuhan itu luar biasa. Loh serius, kalau saya dengerin rekaman khotbah saya, hampir selalu kalau ada anak-anak pasti kok jawab waktu saya ngajar.
Berarti mereka perhatikan, Pak Dede main-main dari tadi. Bisa nyambung. Terima kasih. Nah, berarti kalau saudara menyampaikan firman Tuhan dari umur yang paling kecil sampai yang paling tua, ngerti semua. Jadi kalau disampaikan dengan teologi, dengan doktrin, dengan ilmu, dari yang paling tua sampai yang paling muda, nggak ngerti apa-apa. Karena terlalu tinggi. Betul? Nah, jadi ini ukurannya. Dengar ya. Di mana kita bisa berlaku munafik? Di rumah atau di gereja? Yang belakang jawab, saya tanya kok. Di mana kita bisa berlaku munafik? Di rumah atau di gereja? Maka itu jangan sering-sering ke gereja, banyak orang munafik. Lo serius? Wih, haleluya lagi. Apa papa? Lo ini benar. Nggak lucu kita di rumah mau munafik sama siapa. Semuanya sudah tahu, sudah kenal. Saudara, ini kebenaran. Maka itu kita nggak akan berlaku munafik lagi dalam hidup kita kalau di rumah kita belajar jujur apa adanya dan terbuka dengan siapa saja. Sebagai contoh ini anak-anak saya jadi saksi. Kalau saya diundang untuk pelayanan dan istri saya nggak bisa ikut, anak-anak saya juga nggak bisa ikut, karena saya ini kalau pergi kemana saja pasti saya harus ngajak. Untuk apa? Mau murid kan? Tapi yang nomor satu, supaya saya bisa dinilai hidup saya. Maka saya tanya kepada yang ngundang, ini kok musik bunyi tandanya berhenti ya? Nggak apa-apa. Nah, saya akan tanya kepada yang ngundang, nanti saya nginap di rumah jemaat atau di hotel? Oh, di hotel Pak. Ya udah, saya akan tanya, kamar yang disewa oleh panitia itu kapasitasnya berapa orang? Oh, 4 orang Pak. Baik. Tolong pilihkan 3 pemuda dari gereja saudara untuk menemani saya. Pasti mereka kaget. Kagetnya belum, kan Bapak belum kenal. Nah, saya punya jawaban. Nggak apa-apa nggak kenal, asal dia orang. Loh, serius, itu jawaban saya. Pokoknya orang, saya mau tidur sama-sama. Kenapa? Saya ingin dinilai. Bukan waktu saya khotbah. Waktu saya tidur, saya ngapain. Waktu saya ngelipat baju yang kotor, ngapain. Terus semuanya. Dan itu kebiasaan saya dari puluhan tahun yang lalu. Dan ternyata tidak semua hamba Tuhan bisa seperti itu. Berarti dia bukan hamba Tuhan, tapi selebritis. Betul nggak? Kalau hamba ya hamba, jangan sok jadi bos. Nah, ini kebenaran yang kita harus miliki. Di proses itu indah. Tuhan nilai kita di mana? Di mana? Sesi kedua kita akan belajar soal ini ya, masalah keluarga. Ayo kita menghampiri Tuhan. Nah, ini baru boleh musik. Siapa namanya? Marta? Sama Marta. Sama Marta. Armando? Pujian apa? Nah, tadi Jeffrey sudah mainkan lagu apa yang cocok? Lagu apa? Nggak apa-apa. Ayo, mana tadi penyanyinya? Ayo, coba. Saya minta nanti Pak Pendeta Armando berdoa untuk sesi ini. Tapi biar pujian ini dinaikkan dulu. Lagu apa?